Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Desi dari kelas 4K Teknik Informatika dengan NIM 19044111126. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep dasar sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengontrol pelaksanaan program-program komputer, yaitu dengan mengatur waktu proses, pengecekan kesalahan, mengontrol input dan output, melakukan perhitungan, kompilasi, penyimpanan, pengolahan data, serta berbagai bentuk layanan yang terkait, atau American National Standard Institute (ANSI). Kedua itu fungsi sistem operasi, yaitu sistem operasi berguna untuk menjalankan operasi dasar. Sistem tersebut mengatur segala mulai dari penyimpanan data, proses data, dan fungsi lainnya yang ada pada komputer. Sistem operasi juga dapat mengatur berbagai aplikasi pada komputer. Banyak aplikasi yang bisa Anda dapatkan, tetapi itu hanya dengan menggunakan sistem. Jika tidak ada sistem operasi yang bekerja dalam komputer, maka Anda tidak bisa menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Yang ketiga itu tampilan menggunakan sistem dan tidak akan berbeda sama sekali. Sistem operasi bertugas juga untuk menerjemahkan bahasa program menjadi bentuk grafis, teks, dan lainnya agar mudah dimengerti dan dibaca oleh pengguna. Komponen dalam sistem operasi. 1. Manajemen proses. Manajemen proses merupakan proses yang dilakukan atau yang sedang berjalan. Misalnya, membuka aplikasi Microsoft Word, Adobe Premiere, dan lain-lain. Pada saat dilakukan, maka prosesor mengerjakan dalam waktu yang bersamaan. Manajemen memori utama. Manajemen memori utama maksudnya di sini tempat sementara data atau informasi kemudian diteruskan ke prosesor supaya tidak terjadi tabrakan data. Bisa memilih program yang hendak di-load ke dalam memori, bisa mengalokasikan ruang memorinya sesuai kebutuhan, bisa menjaga track dan memori ketika sedang digunakan. Manajemen file. File merupakan berkas biasa berupa data, misalnya file video, musik, dan gambar. Sistem operasi perlu mengatur aktivitas yang berkaitan dengan file. Pembuatan dan penghapusan file directory, manipulasi file, dan pemetaan dan backup file ke media penyimpanan. Manajemen input dan output atau I/O. Input merupakan proses masukan, sedangkan output merupakan aplikasi apa yang dikeluarkan atau dihasilkan. Jadi manajemen input atau output di sini dia sebagai mengatur penjadwalan yang sesuai sehingga tidak terjadi tabrakan data supaya antriannya lebih terstruktur. Manajemen penyimpanan sekunder berfungsi pada saat data yang tersimpan hanya memori utama akan hilang ketika sistem mati, maka di sini penyimpanan sekunder berperan untuk membackup memori utama. Pengaturan ruang bebas, penjadwalan disk, alokasi penyimpanan. Sistem proteksi berfungsi mengontrol akses yang bisa dilakukan oleh prosesor ke dalam sistem sumber daya. Mekanisme yang disediakan yaitu membedakan antara pengguna yang resmi atau tidak, menetapkan cara pelaksana proteksi, dan menentukan kontrol yang terganggu. Jaringan atau biasa disebut dengan distribusi yang kumpulan beberapa prosesor yang tidak dapat membagi waktu atau clock. Artinya distribusi hanya menyediakan user untuk akses dalam sumber daya sistem agar akan mempercepat komputasi atau meningkatkan ketersediaan data dalam peningkatan kehandalan sistem. Sistem command interpreter. Sistem command interpreter yaitu sistem program yang hanya membaca dan menerjemahkan
Pernyataan kontrol sering dilakukan pada Windows dan Unix. Berikut perintah dimasukkan ke dalam sistem operasi yang menggunakan pernyataan kontrol. Manajemen dan pembuatan proses, penanganan input atau output, dan manajemen penyimpanan sekunder. Jenis-jenis sistem operasi. 1. Multitasking memungkinkan beberapa program sekaligus diproses pada saat bersamaan di sebuah komputer dengan single user. 2. Multiprogramming memungkinkan beberapa program menggunakan resource komputer pada saat waktu yang bersamaan atau bergantian. 3. Itu time sharing memungkinkan beberapa pemakai komputer atau multi-user menggunakan CPU bersamaan dan CPU akan memberikan waktunya secara bergantian untuk melayani user. Yang keempat, multiprocessing memungkinkan beberapa CPU bekerja bersama-sama secara paralel dalam suatu sistem. Contoh sistem operasi. Sistem operasi Windows. Windows adalah sebuah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang menggunakan antarmuka dengan berbasiskan GUI atau Graphical User Interface atau tampilan antarmuka bergrafis. OS atau Windows ini sudah banyak sekali digunakan oleh user sejak lama. Windows pertama kali masih dalam jenis Microsoft DOS. Microsoft Disk Operating System yaitu sebuah sistem operasi yang berbasiskan teks dan command line interpreter, dan Windows 1.0 berkembang hingga yang terbaru sekarang ini yaitu Windows 8 dan Windows 10. Sistem operasi Linux. Merupakan kloningan dari Minix, salah satu varian Unix. Sistem operasi ini juga terkenal dan banyak orang yang menggunakannya. Linux disusun berdasarkan standar sistem operasi POSIX yang diturunkan dari Unix itu sendiri. Ada beberapa macam distro Linux seperti Debian, Licorice, Sunrose, Windows, Linux Mint, Red Hat Linux, Slackware, Gnopix, Fedora, SUSE, dan Ubuntu. Yang ketiga itu sistem operasi Macintosh. Macintosh adalah sistem operasi yang dibuat oleh Apple, komputer khusus untuk komputer Macintosh yang tidak kompatibel atau tidak harmonis untuk digunakan dengan komputer berbasis IBM. Microsoft Macintosh atau Mac OS merupakan sistem operasi yang pertama yang menggunakan antarmuka pengguna grafis atau Graphical User Interface atau GUI. Macintosh cukup tinggi security-nya atau pengamanannya, cocok untuk user yang usage-nya atau desain grafisnya atau user yang mementingkan eye candy. Sistem operasi Android. Android adalah sistem operasi yang baru-baru ini muncul dan banyak dipakai oleh orang. Pada dasarnya, Android adalah OS Linux yang dikembangkan dan dibuat untuk aplikasi mobile atau ponsel. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh berbagai macam peranti bergerak. Itulah yang dapat saya paparkan materi tentang konsep dasar sistem operasi yang diampuh oleh dosen Andi Jumardi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.